Halo sahabat belajar, kali ini saya akan membagikan materi di kelas 6 SD tema 1 untuk mata pelajaran IPA, yaitu dengan judul Perkembangbiakan Vegetatif pada Tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah reproduksi aseksual atau perkembangbiakan secara tak kawin yang berasal dari bagian vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah reproduksi aseksual atau tak kawin yang terjadi tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia. Adapun beberapa jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, diantaranya umbi, tunas, rizoma atau akar tinggal, geragih atau stolon, dan spora. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Macam-macam umbi, diantaranya ada umbi akar yang merupakan umbi yang terbentuk dari akar, umbi batang yang merupakan umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang, dan umbi lapis yang merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar diantaranya seperti wortel, lobak, ketela pohon, dan talas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, misalnya bengkuang dan kentang. Serta tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, misalnya bakung, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan tulip. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Tunas dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga, atau calon buah. Jenis tunas dibedakan menjadi dua, yaitu tunas pada umumnya dan tunas adventif. Tunas pada umumnya atau tunas biasa adalah tunas yang tumbuh pada bagian ketiak daun dan ujung batang tumbuhan induk. Sedangkan tunas adventif adalah tunas yang timbul atau tumbuh tidak pada bagian yang sebagaimana mestinya.
Berikut tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas pada umumnya adalah pisang, bambu, tebu, dan nanas. Sedangkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif diantaranya misalnya cocor bebek, kesemek, sukun, dan cemara. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah rizoma atau akar tinggal. Rimpang atau rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah, sehingga dapat menghasilkan tunas baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal, misalnya jahe, teratai, kunyit, lengkuas, dan bunga tasbih atau cana. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon misalnya saja stroberi, pegagan, rumput teki, dan arbei. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang kelima adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesies atau jenis tumbuhan. Tanaman yang berkembang biak dengan spora, misalnya ganggang laut, lumut, suplir, dan tanaman paku. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang merupakan sekumpulan teknik untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan dan biasanya dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan misalnya dapat dilakukan dengan mencangkok, merunduk, setek, menyambung, dan menempel atau okulasi. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Tujuan mencangkok adalah untuk memperoleh tumbuhan baru yang cepat berbuah dan sifatnya sama seperti sifat induknya. Adapun tahapan cara mencangkok diantaranya sebagai berikut. Pertama, pilih batang yang akan dicangkok, kemudian kupas kulitnya dan hilangkan kambiumnya.
Setelah cukup kering, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang subur, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Kemudian, siram secukupnya bagian yang ditutup tersebut agar tetap lembab, misalnya 2 hari sekali. Periksa secara rutin apabila akar sudah tumbuh dan dirasa cukup. Setelah akar sudah tumbuh dan dirasa cukup, potong bagian bawah batang yang dicangkok di bagian bawah akar. Kemudian tanaman tersebut siap untuk ditanam. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara cangkok, misalnya mangga, sawo, jambu, jeruk, dan rambutan. Selanjutnya, merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman hingga ke tanah, lalu memendam cabang tanaman tersebut dengan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan merunduk diantaranya sirih, stroberi, anggur, dan melati. Selanjutnya, stek. Stek merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menanam bagian pohon tertentu di mana dapat menggunakan batang yang disebut stek batang dan ada juga yang menggunakan daun yang disebut stek daun. Tanaman yang berkembang biak dengan cara stek, misalnya lidah mertua, seruni atau krisan, bunga kamboja, bunga mawar, dan bunga kembang sepatu atau bunga raya. Selanjutnya, menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman baru yang memiliki sifat-sifat unggul. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara menyambung, misalnya kenanga, kembang kertas, dan kamboja. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang terakhir adalah menempel atau okulasi, yang merupakan salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Adapun tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak dengan menempel atau okulasi, misalnya alpukat, belimbing, dan kelengkeng. Demikian materi mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Semoga materi ini bermanfaat.